Engkau hadir di rumahmu, di baitmu yang kudus. Penuhi hati kami, penuhi ruangan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Jauhkan dari yang sia-sia, jauhkan sikap kami yang mau hanya mengkritik, jauhkan sikap kami yang mau menilai orang lain saja, tapi kami mau merasakan pengalaman bersama dengan Engkau. Engkau yang layak dipuji. Firman-Mu berotoritas mengubahkan hidup kami. Tolong kami semuanya Tuhan untuk hidup sesuai dengan maksud dan rencana dan karya Allah. Engkau yang ditinggikan, memenuhi ruangan ini dan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan Engkau bekerja dari awal sampai akhir pemerintahan firman-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, dan hamba hanya sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya menyapa dulu. Shalom. Shalom. Dan sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Selamat datang Ibu Ida. Selamat datang kita semuanya, dan juga orang biru. Ya, saya berada di sini. Ada selamat datang semuanya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya hari ini seluruh dunia mengenang minggu terakhir dari bulan Oktober ini tentang reformasi. Apa itu reformasi? Tantangan iman dalam reformasi di era sekarang. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, membukanya dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, kita akan membaca dengan bersuara ayat 16 sampai 17. Ya, jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya mengundang sekali lagi kita bangkit berdiri untuk menghormati bagian firman Tuhan ini. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dengan bersuara keras dan perlahan iramanya, sehingga kita sungguh memahami maksud Tuhan. Roma 1 ayat 16 dan 17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam. Sebagaimana kita ketahui bersama seperti yang saya bilang, bahwa hari ini kita memperingati bagaimana karya seorang yang sedang menuntut ilmu dalam doktoralnya, yaitu Martin Luther, mengambil sikap yang tegas ketika membaca bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Masa 1 ayat 16 sampai 17, dan betapa pentingnya memperbaharui gereja pada masa itu. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana sih pentingnya itu sudah diungkapkan oleh tokoh-tokoh gereja dan melahirkan yang namanya Protestan. Dan bagaimana juga sekarang ketika gereja di akhir zaman dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tentu mungkin berbeda dengan tantangan yang lalu. Nanti kita akan ungkapkan dan belajar bagaimana Martin Luther menghadapi tantangan dalam gereja pada masa itu. Tantangan iman pada masa reformasi sekarang bagaimana? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari mana? Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini mungkin setiap minggu kita dengar, kita ucapkan sebagai ikrar bersama. Tetapi apakah sungguh kita memahami hadiah terbesar bagi gereja dari Tuhan, yaitu ketika kita percaya, ketika Yesus mengutus anaknya yang tunggal, dan oleh sebab itu Dia menebus kita, dan Dia ingin supaya kita hidup
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat sekarang, mari dikatakan ada 3 tokoh besar yang mereformasi. Kita tahu bersama Yesus Kristus datang, sebagaimana saya bilang tadi. Reformasi terbesarnya Yesus Kristus. Ketika dia datang dikatakan, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawa. Reformasi terbesar karena apa? Banyak orang Yudaisme mengakui. Bahkan kita belajar minggu lalu tentang apa? Kesalehan yang palsu. Di mana itu? Di luar sana. Di bait Allah, di rumah Tuhan, berlaku dalam diri orang percaya. Maka datanglah Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dialah jalan, dialah pusat, dialah sentral bagi, dialah yang akan meluruskan segala sesuatu. Bahkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Bagaimana kita telah melihat tokoh Rasul Paulus? Apa sih yang Rasul Paulus lakukan? Keselamatan pada saat itu hanya milik orang Yahudi. Mereka saja yang boleh menerima keselamatan karena janji Allah diberikan. Benar adanya. Tetapi Rasul Paulus memberitakan Injil bukan hanya bersama dengan rasul-rasul yang lain, termasuk juga Petrus diingatkan ketika dia melihat penglihatan bahwa semua binatang ada dalam silahkan makan. Oh jangan ada pun makan ya, saya boleh. Tetapi Tuhan bilang apa yang dinyatakan halal itu juga dinyatakan halal. Maksudnya adalah bukan hanya Allah memberkati suatu bangsa saja, tetapi semua orang di muka bumi Allah mau memberkatinya supaya orang lain diselamatkan. Reformasi terjadi sehingga Paulus melayani. Dia bukan melayani untuk orang-orang Yahudi saja. Maka dikatakan tadi, Nasbim tadi, pertama memang untuk orang Yahudi, tetapi kedua berikut untuk semua orang. Orang Yunani juga. Nah, maka dikatakan kita tahu bersama tokoh gereja yang ketiga yaitu Martin Luther. Seingat kisahnya pada tahun-tahun di mana dia lahirnya, sebelumnya ada Zwingli dan seterusnya tokoh gereja, tapi dia menentang keras tentang kebenaran yang ada di sini. Neneknya ketika mau atau ketika sudah meninggal supaya masuk surga, dia harus menaiki tangga Pilatus, berdoa tersujud dan berkata doa dan menaikkan doa Bapa kami 99 tangga itu dia harus naikin untuk dapat mengucapkan itu dan supaya neneknya diselamatkan. Dan ada plus-plusnya lagi, di mana gereja pada saat itu mulai menyimpang karena kepemimpinan dan otoritas oleh satu orang. Kita tahu bersama. Dan orang itu apa yang disampaikan, apa yang jadi titahnya adalah budaya dan semua harus didengar. Maka Martin Luther berkata, kembali kepada Alkitab sebab aku tidak malu terhadap Injil dalam versi kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berarti bukan hanya Injil plus, tapi Martin Luther berkata kembali kepada Alkitab yang sebenarnya. Iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, maka kita akan belajar melihat apa dalam hidup kita orang bergereja pada zaman sekarang. Dikatakan hadiah yang terbesar bagi gereja masa kini adalah reformasi, pembaharuan. Mengapa reformasi harus dikatakan hadiah? Karena menegakkan kembali satu kebenaran. Mengapa gereja mengatakan mengalami reformasi dari waktu ke waktu? Kembali membangun satu kerohanian yang benar. Karena pada saat itu gereja tidak lagi memuliakan Tuhan. Gereja tidak lagi mewakili Tuhan. Dan mulai abad ke-13 sampai abad ke-16, sebelum Martin Luther merumbuhkan semua kebohongan, ketidakbenaran di dalamnya, gereja mengalami krisis. Bagaimana dengan gereja ini sekarang? Apakah perlu reformasi? Rusak, nyaman begini. Harusnya kita orang Injil harus terus diperbaharui. Amin. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah nyaman dengan kondisi kita, jadi tidak mau diperbaharui. Kita
Tidak ada yang sempurna, termasuk beta. Kita semua di ruangan ini penuh dengan kekurangan. Maka dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan kita harus kembali memperbaharui hidup kita. Kapan? Menjelang sudah begini baru mau memperbaharui hidup. Kapan memperbaharui hidup? Harus ada KKR di lapangan Merdeka. Ada apa? Ya, Merdeka. Apakah harus datang ke tanah suci supaya diperbaharui hidupmu? Ke Yerusalem sana? Boleh juga kalau ada uang, banyak duit. Tetapi yang Allah kehendaki di dalam diri kita, kembali kepada Alkitab sesungguhnya ketika hidup kita mulai maju menyimpang. Kita melihat tantangan eksternal dalam gereja. Dari luar rupanya sekarang sampai seterusnya selalu mengalami tantangan. Maka dikatakan aku tidak malu terhadap Injil. Karena apa? Banyak orang malu ketika menjadi orang Kristen. Ya puji Tuhan kalau di sini saya malu jadi orang Kristen apa saya? Malu mengaku Yesus di depan orang lain? Saya. Pernah saya bilang, tuh ada orang yang malu menjadi orang Kristen hari Minggu. Ada lain yang mungkin dia bawa Alkitab dengan kresek, kresek apa ya? Kantong hitam, bos. Ada cewek incar di ujung sana, sedang dia incar. Laki-laki, gagah-gagah juga. Nah, terus dia mengaku pada beta begini, beta malu. Waktu itu dia mungkin terkejut iman saya, cewek cantik tanya sama saya, dia sedang saya paksa. Laki-laki mau kemana? Kasihan kalau orang sini jalan-jalan. Apa tuh ada dalam kantongmu? Sampah. Alkitab bilangnya dibilang sampah karena yang di sana itu bukan seiman. Malu terhadap Injil, malu terhadap Tuhan. Tuhan juga akan malu untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di gereja pada zaman sekarang maka dikatakan oleh Rasul Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah, yakin di dalam Kristus. Di dalam Injil yang kita percaya, ya Injil adalah kabar baik, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena Injil Bapak Ibu Saudara mendapat kepastian. Amin. Di luar sana saya tidak ada kepastian. Keluarga besar kami dulu tidak ada kepastian. Bahkan mama saya berapa kali mau diceraikan karena tidak ada kepastian. Kepastian kami tidak seterusnya. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, apakah semua orang akan diselamatkan? Kemarin kita sudah belajar tentang pemilihan Allah. Allah menyelamatkan orang yang percaya. Dan pun inilah yang perlu maka saya ajarkan kepada peserta sini juga kata saksi. Ingat, di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Karena ada orang bilang, oh ada, di tempat lain boleh, ada agama lain boleh, dan seterusnya, kepercayaan lain boleh, dan seterusnya. Dikatakan bahwa dengan jelas di sini bahwa tantangan di dalam gereja yang kita lihat adalah pertemuan antara global dan keberagaman budaya. Ya, kita di ruangan ini satu suku apa saya? Tidak ya, saya juga beda. Saya dari Sumatera sana, itu dari Sangir ya. Beberapa yang lain, ada juga dari sini, ada juga dari Sulawesi Selatan. Tetapi dikatakan pertemuan antara global atau dunia yang semakin terbuka dan keberagaman budaya menjadi tantangan karena telekomunikasi hari ini sudah sangat cepat. Berita-berita apapun sangat cepat kita ketahui. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, walaupun di rumah Bapak Ibu sudah sedang kayak gini, diketahui sama semua orang yang jauh di sana, terutama yang berteman. Karena ada jendelanya sekarang. Jadi hati-hati, walaupun kita sedang apa-apain juga diketahui karena informasi begitu cepat. Hari ini jangan kaget kalau anak-anak kita orang Indonesia penampilannya ke barat-baratan.
Di sini saya nggak ada, tapi di tempat lain itu kebartaran apa? Dia tidak suka dengan yang lokal, yang dirinya sendiri dia mau jadi orang lain kayaknya. Orang yang boleh itu bagus. Misalnya, karena kemajuan ini dia cantik sekali kalau terbuka semua baju adiknya dia pakai. Nah, misalnya begitu. Kan budaya kebaratan tuh, baju adik terbuka semua. Kalau ISIS dan orang Jawa itu ISIS itu apa ya? Enggak gerak, tidak panas. Jadi semua terbuka. Jadi di dalam gereja, sehingga terbuka itu yang membuat akhirnya ada orang yang tersandung. Tidak semua orang. Tetapi inilah yang dikatakan, maka Injil harus menyatakan kekuatan Allah, harus menyatakan bahwa jangan mau kita ikut-ikutan. Jadilah diri kita sendiri. Hiduplah dengan budaya kita. Amin. Di sini belum ada, saya berharap tahun depan kita ini punya budaya yang cantik-cantik. Baju orang luar itu tidak cantik bagi kita, tapi baju Indonesia tenun kain. Makanya dalam minggu pertama itu sebenarnya, ya nanti mungkin kita bisa mulai reformasi salah satunya. Ya kita jangan hanya undangan pakai baju-baju cantik, tapi dalam gereja minggu pertama berbusana, yang punya busana daerah pakai. Ya tapi nggak usah juga yang lengkap kayak ini sekali, tapi pakai supaya jangan hanya kita keundangan mempercantik diri di hadapan Tuhan. Ya mungkin kita cantik sendiri, malu deh. Tetapi dikatakan di sini Injil Allah membuat kita melihat, mempercayai kekuatan Allah itu menyelamatkan kita, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi boleh ibu-ibu dan sebentar lagi mau menjelang Natal. Ini reformasinya ya. Kalau di tempat lain itu, di sini semuanya yang keriting. Nah kalau dulu tempat pelayanan kami ada keriting semua rambut itu. Jadi minggu-minggu menjelang Natal harus apa ini? Sampai berasap, pernah sendiri. Ibu terbakar, Pak. Oh ya udahlah kalau nggak. Jadi itu harus sudah kencangnya. Jadi malah justru kaku kayak apa hijau ya, saudara. Nah maksudnya boleh, tapi jangan dipaksakan. Akhirnya suaminya bertengkar karena belum ada uang, harus catok rambut, bukan yang saya bisa, harus catok. Terus ada juga harus masuk mengubah dengkul mukanya apa segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar kembali kepada yang benar. Allah menghendaki kita jangan ikut-ikutan, amin. Tapi jadilah diri kita sendiri. Budaya Ambon ini luar biasa bagus. Budaya baju cewek juga boleh, sekarang sudah gereja, tapi beta sudah 3 bulan di sini sering aneh pakai baju cewek. Nah, ayo baju apa? Cewek, jangan-jangan beta sekarang ngomong ya. Boleh itu, pakai dalam gereja yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan juga karena kebarat-baratan. Maka di satu tempat ibu gembala harus setiap minggu menyediakan kain. Untuk apa? Karena ada ibu-ibu entah pemudi hadir dengan kurang kain. Nah, maksudnya ya udahlah, karena kita makan yang lain. Inilah kita yang tidak mau bangga dengan keselamatan dalam Kristus yang memberikan kita utuh dan mulia, dan Alkitab sudah menjelaskan. Dan dikatakan juga banyak anak-anak yang lebih mengerti tarian model hip hop. Bukan salah budaya hip hop itu, tidak salah, tetapi dia lupa dengan budayanya sendiri. Walaupun di sini saya lihat budaya selalu ada, dan juga kehidupannya tentu ada. Tapi jangan sampai kita Kristus eksternal masuk di dalam gereja. Kembali kepada ajaran yang benar. Oleh sebab itu mari kita melihat bahwa ketiga tantangan eksternal ini, keberagaman budaya yang bebas, membuat segala satu mudah sekali saling mempengaruhi. Apa pengaruhnya bagi gereja? Ketika kita memanfaatkan teknologi untuk firman Tuhan itu bagus. Tapi kalau kita gunakan teknologi untuk saling menjelekkan, untuk mengadu domba, teknologi untuk menyumbar segala sesuatu yang tidak alkitabiah, maka perlunya kita mereformasi diri. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, jangan sampai, Pak,
Tapi kan ini alat saya. Tapi karena alat komunikasi yang kau pakai menjadi sandungan bagi orang lain. Itu yang perlu direformasi. Handphone tidak salah, media tidak salah, dan semua yang ada pada kita, termasuk kompor tidak salah. Jadi tidak menggunakan, tapi jangan sampai kemajuan teknologi. Saya tidak tahu kemajuan teknologi itu salah juga. Tetapi kemajuan informasi yang begitu rupa jangan membuat kita ikut-ikutan atau latah. Maka Roma pasal 12 selain berkaitan dengan ini, mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak ikut dalam tantangan eksternal datangnya dari luar, keberagaman budaya global segala macam itu. Mari kita berpegang pada bagian ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat menentukan mana yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Ini yang Allah tandai dalam gereja, dalam keluarga Kristen. Kita ingin memperbaharui diri kita senantiasa. Tantangan ada, kemajuan zaman boleh, tapi jangan sampai lupakan persekutuan. Maka selalu saya ingatkan, handphone itu baik adanya, tapi dalam handphone juga iblis bisa menggunakan untuk tidak menjalankan. Handphone itu bisa mendekatkan yang jauh menjadi dekat, karena pada saat di video call tidak bisa bertemu dengan mereka, tapi bisa menjauhkan orang yang dekat dengan kita. Misalnya, makanya saya akan melihat juga di rumah kami kemarin. Sekarang ini sudah ada WA keluarga, jadi ayo makan bersama. Boleh sebenarnya, tapi jangan sampai ada orang begitu, tidak ada komunikasi antar mulut, tetapi sudah pakai grup handphone. Nah, yang saya maksudkan adalah kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Menjadi serupa seperti siapa? Seperti Kristus. Kasih. Kita tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah. Kekudusan dalam keluarga, dalam pernikahan semua tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bersama dalam tantangan reformasi yang pertama kita lihat secara eksternal itulah yang mempengaruhi. Pada saat itu di gereja Roma Katolik, setiap hamba Tuhan atau orang yang dikategorikan mempanggil sebagai imam tidak boleh menikah. Sudah tahu bersama. Karena menganggap bahwa kondisi kehidupan suami istri atau kehidupan seks itu jahat. Tetapi itu yang direformasi pada zaman itu oleh Martin Luther. Martin Luther menikah seks. Dia menikah dan dia mengambil peran untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Dan menikah juga itu bukan dia mau membukakan bahwa kebenaran bukan karena dia kusuk membaca kitab siang malam pagi petang, tapi dia melupakan keluarganya. Tapi ada keseimbangan terjadi. Tidak menjadi seperti dunia pada saat itu, tapi dia menjadi sendiri. Yang berikutnya kita melihat sehingga dia ingin istri juga terlibat. Buat PA kepada ibu-ibu atau bukan PA, seperti pendalaman Alkitab bersama, sehingga suami istri melayani Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan Allah. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terus diingatkan bahwa hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan bagi orang Yahudi maupun orang Yunani. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Tindakan segala sesuatu dengan iman. Yang kedua yaitu humanisme. Apa itu humanisme? Tantangan reformasi dalam masa kini dari eksternal. Humanisme adalah zaman yang mengedepankan hak asasi manusia. Nah, bahkan di Finlandia dan Swedia, anjing sangat dihargai dan punya pri kebinatangan.
Wow. Tapi benar ini terjadi luar negeri itu karena humanisme. Jadi ada juga undang-undang bagi siapa yang tidak melakukan anjing menurut keprihewanan, dia ada undang-undangnya. Karena hak asasi manusia, maka juga orang mengutamakan kesenangan-kesenangan dunia. Dikatakan hari ini manusia ditinggikan, bukan hanya Tuhan yang ditinggikan. Binatang ditinggikan, bukan manusia dikembalikan kepada untuk hidup bagi Tuhan. Akhir zaman ini manusia lebih banyak menuntut hak daripada melakukan kewajiban. Anak-anak kita banyak menuntut apa yang papa mama harus berikan kepadanya. Maka tidak heran itu kalau kita lihat di media itu seorang anak, mama, tadi mama pakai ini, kembalikan. Bapaknya bilang, ayo, kalau kau mau hitung-hitungan, mari kita hitung-hitungan. Kenapa? Banyak tuntut menuntut. Nah, inilah humanisme untuk mengejar kesenangan manusiawi. Jika kita baca Alkitab perjanjian lama sampai dengan Tuhan Yesus di perjanjian baru mengenai Allah Yahweh, Tuhan Yesus, kita dituntut kewajiban moral yang tinggi, dituntut kesetiaan mengenal Tuhan, dituntut hidup sebagai anak-anak terang, dituntut untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bukan manusia itu yang ditinggikan. Maka humanisme yang menyenangkan manusia itu harus berbalik kepada dikatakan Kristosentrik. Apa artinya? Hanya Tuhan Yesus pusat. Amin. Pertanyaannya, Tuhan Yesus atau media sentralnya sekarang? Karena apa? Ada orang mau usaha, bukan dia tanya Tuhan dulu. Saya mau tanya, kira-kira usaha saya ini Mbak Google yang datang. Baik gak? Sebenarnya boleh bertanya sebagai disitu, tapi yang pertama harus tanya Tuhan. Demikian juga yang mau sekolah, yang mau mencari jodoh, yang juga mungkin mau tes besok. Tanya Tuhan apa tanya TikTok? Ya, tidak ada di sini. Tetapi yang mau Allah kehendaki supaya kita memperbaharui mindset kita bahwa Kristus nomor satu, number one, Jesus. Amin. Maka ketika carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan datang. Apakah kau dan saya sudah mencari Allah atau kita mau menyenangkan diri kita sendiri? Filipi 3 ayat 19 dikatakan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Mengapa humanisme itu orang mau menyenangkan dirinya sendiri? Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada orang ketika beribadah ke gereja, anaknya sudah duluan pulang. Anaknya sudah masak nasi, pulang dari gereja apa? Dia marah, dia pukul, dia bentak, dia keluar semua mutiara dari mulutnya yang tidak benar itu kepada anak-anaknya atau sisir rumahnya. Karena apa tadi? Tuhannya siapa? Penuhnya. Kalau belum kenyang, coba kalau suka dikasih makan, suka apa kalau orang sini yang suka panada, bapeda, kuah kuning, siang hari begini, langsung, nyaman sekali, nyaman kata orang, enak sekali. Tetapi jangan lupa, bukan perut kita Tuhan kita. Amin. Butuh makan. Kita butuh makan? Kok nggak ada yang suara ini? Butuh makan apa saya? Butuh, tapi jangan sampai makan menjadi Tuhan kita. Amin. Yesus tetap nomor one. Yang berikutnya dikatakan pertemuan materialistis dan hedonisme yang akhirnya menjadikan zaman ini zaman konsumerisme. Hari ini membeli itu punya nilai dan bahaya bahasanya, atau istilah suka dengan semuanya. Ya, permisi, jikalau selama ini kita terlalu banyak membeli barang, tapi yang tidak kita butuhkan, harus bertobat. Ini reformasi dalam gereja, bukan berarti salah. Semua, apalagi bapak-bapak juga bisa, bapak-bapak terutama ibu-ibu. Ya, kalau lihat sesuatu yang baru, suka apa saya? Cuci mata dulu kita ya. Nah, tidak ada selalu dikatakan di cuci mata suaminya, ambil air, cuci mata istrinya. Saya bukan ini, mereka bukan mau cuci mata ini. Kita mau dulu cuci mata.
Setelah sampai di mall, bukan percayaan di mall, walaupun saya belum pernah ke mall di sini. Sampai di mall, ada diskon, memang harganya dikasih naik langsung dulu, baru di diskon 50%. Pak, yang diskon kasihan. Tolonglah, keinginan gua ingin sekali ini sudah lama, sudah berbulan-bulan, berhari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hedonisme, materialisme ada di akhir zaman ini. Maka kita mari merubah hidup kita memiliki pandangan yang benar bahwa Kristuslah yang menjadi segala-galanya. Dan tantangan internal yang kita lihat selain dari luar, kita melihat juga ada tantangan internal yang pertama, ajaran yang murni, dogma atau ajaran reformasi harus menekankan kepada salib. Maka dikatakan di sini, sebab di dalamnya telah nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti orang benar hidup oleh iman. Iman kita percaya kepada Kristus, dan pemerintahan juga harus, yaitu harus Yesus Kristus atau salib Kristus. Jemaat sekarang banyak memilih, ini yang keliru, banyak memilih pengkhotbah, gereja atau siapapun juga yang menyampaikan suka membuat ketawa. Nah, kalau yang tidak suka bikin ketawa, yang suka mungkin menyinggung, yang menyampaikan firman Tuhan secara murni, dia tidak suka. Hati-hati dengan pola Indonesia, menyenangkan Indonesia. Yang sedap di telinga itu belum tentu bisa mengubah hidup. Ya, kalau mengubah hidup puji Tuhan. Maka dikatakan yang perlu dilihat adalah apakah setiap pemberitaan berpusat kepada salib. Apa itu salib? Bukan hanya ada di sini, ada di ada di mana-mana. Salib adalah penderitaan. Jadi demikian juga hidup orang Kristen yang hidup oleh iman. Iman kita percaya kepada siapa? Kristus. Kristus telah memberikan bagi hidup untuk mencapai kemuliaan harus dengan salib, penderitaan. Maka kita harus, Paulus berkata, dia suka dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, saya minta bertanya sekarang, suka menderita apa saya? Janganlah tanya itu. Saya suka yang senang-senang. Nah, kalau selalu ingin menyenangkan diri sendiri, kita tidak bisa menyenangkan. Tuhan pun tidak bisa menyenangkan. Tuhan mengajarkan adalah harga sebelum kemuliaan di surga nanti ada penderitaan. Penderitaan adalah menyangkal diri. Penderitaan adalah meninggalkan manusia yang lama. Penderitaan adalah harus jauh dari egosentris tapi Kristus sentris dalam keluarga kita. Siapa yang kita muliakan? Dalam kita mengambil keputusan, siapa yang pertama kita tanya? Ketika ada penderitaan karena mengikut Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh Tuhan dan kebanyakan penderitaan ini? Tuhan, saya kuat deh, kuat saya mau pergi dan tinggal. Mari ubahlah hidup kita. Jikalau kita masih hedonisme, ingin menyenangkan diri kita sendiri, kembali kepada Alkitab, kepada iman yang benar, yaitu memang di dalam Kristen ada penderitaan. Penderitaan bukan karena dibuat-buat, seperti saya bilang, darah tinggi ya Bu, jangan makan daging merah. Tetapi itu kan dokter saya gitu. Kenapa? Urusan saya dong mau makan daging merah, daging putih, daging hitam. Nah, itu namanya penderitaan yang diundang. Tapi yang dimaksud adalah penderitaan ini misalnya beta harus tersinggung oleh karena saya memberitakan bahwa dia salah. Dia marah dan karena tersinggung karena saya menyampaikan yang salah. Jadi harus terbaca mungkin ya. Dalam pernikahan juga Tuhan ingin supaya kita memegang kekudusan, iman yang benar dalam Kristus. Tiap hari kita sering ada di sini ya. Ya, harusnya ada kita pegang dan kita lihat terus kekudusan dalam keluarga, kekudusan di dalam pernikahan, kekudusan di dalam kerja, kekudusan di dalam segala aspek hidup kita. Betapa banyaknya
orang dalam gereja sudah mulai menyimpang. Suami sudah mulai ada pil, istri sudah ada, istri sudah ada pil, suami sudah ada will. Apa itu? Meminta idaman lain, pria idaman lain. Tetapi juga bukan hanya itu, dikatakan sekarang LGBT ada di mana-mana juga, termasuk pendeta-pendeta. Ada suatu pendeta di luar negeri memberkati. Yang paling aneh ada juga di tempat lain memberkati orang yang sudah menikah. Nah, Allah sangat tidak suka penyimpangan itu. Maka diingatkan, gereja harus kembali kepada ajaran yang benar. Pernikahan monogami dan pernikahan hanya satu laki-laki satu perempuan, tidak ada yang lain. Dan juga dalam keluarga juga harus saling menopang, saling memelihara. Anak-anak perempuan dikatakan menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, panggilan, dan kembali kepada ajaran yang benar-benar membawa kita untuk masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ketiga tantangan internal. Teologi misi diganti dengan teologi pluralisme. Apa itu? Zaman sekarang ini di era reformasi dalam gereja, orang tidak mau penginjilan. Jangan bicara masalah penginjilan, membuat orang tersinggung. Karena penginjilan itu memberitakan dosa. Karena penginjilan itu membawa orang berdosa kepada Tuhan. Sehingga digantilah dengan pluralisme. Tahu ajaran pluralisme? Di mana-mana ada kebenaran. Tapi dalam gereja ini kita mohon suarakan, kebenaran hanya ada dalam Yesus. Maka kita harus belajar sebagai gereja, hidup menghambakan diri kepada Yesus yang adalah kebenaran. Jangan berpikir, oh ada nggak apa-apa kok saya punya pacar bukan Kristen, nggak apa-apa gimana? Di sana juga dia selamat, insya Allah. Terus di tempat lain juga bisa, di mana-mana bisa. Pluralisme itu berkembang, mengakui semua sama. Banyak jalan menuju Roma, silakan. Tapi menuju surga, Isa para Rasul berkata apa di dalam Yesus Kristus. Teologi misi ini harus kita pegang. Jangan sampai gereja misi. Saya tahu teologi misi. Apa misi Tuhan dalam dunia ini? Bagi kita umat gereja misi. Apa misi Tuhan bagi Genesaret Ambon di sini? Bukan bagi beta saja. Beta kedatangan pergi. Ya bukan berarti beta mau diusir, tapi maksudnya ya kami hamba Tuhan akan, tapi jemaat Genesaret Ambon harus paham teologi misi. Karena harus kembali kepada iman. Iman hanya kepada Yesus Kristus. Beritakan kepada tetanggamu, beritakan kepada rekan kerjamu, beritakan kepada semua orang hanya melalui Yesus Kristus jalan kebenaran. Walaupun ada orang berkata ada jalan dalam semua agama, ada kebenaran di dalam setiap kita, kebenaran yang absolut itu ada, tapi kita mengatakan kebenaran yang eksklusif hanya di dalam Yesus Kristus. Keluarga harus ditegakkan kembali. Reformasi mewariskan kepada kita model keluarga yang melayani. Seperti saya bilang tadi. Maka bukan berarti kita berkata melayani hanya tugas pastor. Kalau saya mendahului reformasi, bukan hanya tugas imam. Sekarang bukan hanya para hamba-hamba Tuhan majelis, tapi bagi kita semuanya kita harus memberitakan. Ketika orang lain melihat orang lain, tegur, sapa, senyum, itu bagus. Jangan dulu baru lihat orang lain. Tegur, sapa. Setelah sapa, lihat dia, kasihi dia, lihat dia seperti Yesus melihat. Apa yang Yesus lihat ketika lihat orang banyak? Belas kasihan, seperti domba yang tidak ada gembala. Tapi kalau kita lihat orang lain, ayo jujur di pinggir jalan, di perempatan-perempatan itu, apa yang kalian lihat kalau Bapak Ibu sudah lihat pada orang? Kasih jahat. Ini kata-kata kasar ini. Lebih baik saya menjauh. Reformasi dalam gereja, teologi misi harus jelaskan, ada harus paham. Tuhan paling tidak melakukan orang ini butuh. Tuhan, orang ini butuh diselamatkan, temanku ini yang sudah jatuh. Tuhan
Tuhan selamatkan dia. Reformasi diri Anda dan kita semua. Bagaimana dengan kita yang mengaku reformasi? Kita gereja Injil. Jika suami istri belum mau saling mendukung dalam pelayanan, buatlah kesepakatan untuk melayani, karena di dalam melayani Tuhan, di situ engkau menemukan kebahagiaan yang terbesar. Karena ini adalah gambaran kita melayani Allah kita di surga nanti. Amin. Maka dikatakan lebih lanjut lagi di sini bahwa orang benar. Siapa orang benar? Gereja A, gereja B. Siapakah orang benar? Saya. Mari kita sama-sama katakan. Siapakah orang benar? Yes. Bapak Ibu Saudara adalah orang benar. Bukan karena perbuatan baik, tapi dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai gereja, mari milikilah cara hidup yang benar. Mari kita mau melihat dunia ini dengan cara pandang Allah melihat. Maka kalau kita melihat seseorang, kita berdoa pada Tuhan, tolong dia supaya dia mengenal kasih. Jangan kira orang Kristen, tapi dia sedang mengenal kasih. Jangan kira dia sudah berkata saya bertobat, tapi tidak bersungguh-sungguh. Banyak orang Kristen, makanya saya heran kalau di kota ini, ya bukan heran apa, mungkin baru bagi saya. 5:30, harusnya 5:30 itu saat teduh. Saat teduh, tahu nggak saat teduh ya? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bersyukur, meminta pimpinan untuk berdoa. Tapi saat teduh, tak sudah ayo, kami lihat sumbernya dari mana ya? Kira-kira mana? Rupanya ada yang pagi-pagi buta, bukan mencari Tuhan, tapi mencari kamu sangat Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi harus mencari Tuhan. Apakah orang Kristen begitu? Banyak orang Kristen pagi-pagi tidak mencari Tuhan, tapi dia saling menyalahkan, saling menuduh, saling menjatuhkan. Keluarga yang berkarakter Kristus tidaklah demikian. Gereja yang di dalamnya juga mereformasi dirinya menjadi gereja milik Allah. Mereka kuat bersaksi, kuat persekutuan, kuat diakonianya, dan suasana ibadahnya menyenangkan. Tidak saling jatuh menjatuhkan, tidak saling menghakimi, tetapi direformasi yang dikehendaki oleh gereja pada zaman ini. Mari kita bertumbuh bersama. Kita senang kalau kita bertumbuh bersama, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu ini tentu Martin Luther sudah menyuarakan tentang kebenaran itu. Tetapi tantangan gereja sekarang, mari kita buang budaya bebas, relativisme. Kenapa? Ya relatif lah. Relatif itu berubah-ubah, standarnya berubah-ubah. Budaya bebas melakukan apa saja dalam gereja, silakan lakukan segala. Padahal Alkitab sudah menuntut kita cara hidup. Di dalam jemaat juga begitu, di dalam keluarga, di dunia kerja, Alkitab harus menjadi tuntunan kita. Tantangan berikutnya, kekristenan tanpa Kristus. Mengakui Kristen tapi tidak cinta Tuhan, tidak cinta Alkitab, tidak hidup kudus, tidak melakukan penginjilan, tidak berbuah. Ingat yang lain Gaby, buahnya kita apa? Kasih. Apa lagi? Iman. Apa lagi? Persekutuan. Apa lagi? Sucian hidup. Apa lagi? Pengorbanan. Apakah ini sudah ada? Tantangan. Jangan hanya slogan. Slogan itu apa? Sebab saudara-saudara dari itu kadang-kadang jadi slogan. Hati-hati dengan slogan kalau tidak sungguh-sungguh. Siapa tahu bukan untuk Tuhan dan untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, mari kita membaca Amsal 11 ayat 1. Informasi ini kita akan melihat Amsal pasal 11 ayat 30. Mari silakan jemaat tolong membaca semuanya. Amsal pasal 11 ayat 30. 1, 2, 3. Hasil orang benar adalah kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang.
Hasil orang benar kehidupan. Jadi hasilnya gereja yang bertobat, gereja yang direformasi, gereja yang berubah dari hari ke hari, bukan pada zaman dahulu, Riolo atau orang Sulawesi, bukan juga setara, tapi seterusnya kita hidup berubah, bukan berubah seperti kepompong dari kupu-kupu, tapi berubahlah pembaharuan budimu dan lakukanlah yang berkenan kepada Allah. Hasilnya dikatakan menjadi orang benar itu menjadi pohon kehidupan. Jadi sekarang kembali pikirkan, apakah gereja ini sedang hidup atau sedang sekarat? Apa perlu diperbaharui? Sekarang kepada keluarga, apakah keluarga saya sedang hidup atau sedang sekarat? Saudara, cara masing-masing, beta masing-masing juga, ambil masing-masing. Apakah kita juga dalam pekerjaan sudah mulai krisis? Mari kita berharap. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Orang suka. Dan siapa yang bijak merebut hati orang. Jangan sampai kita tidak menjadi bijak. Bukan merebut hati orang, tapi mengusir orang supaya tidak dekat dengan kita. Apa artinya? Kita sebagai orang reformasi Injil harus tetap bekerja, harus tetap melayani, harus tetap bergereja, harus bagaimana firman Tuhan ini hidup dalam iman, harus hidup di dalam pembaharuan hati kita senantiasa. Karena itulah mari kita menjadi berkat. Gereja ini ada untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman, mengingatkan kami pada siang hari ini, mengenang kembali karya Allah 500 tahun yang lalu, bagaimana Engkau mereformasi gereja yang ada pada zaman itu oleh gereja Martin Luther memperbaharui beberapa pandangan dalam gereja, harus kembali kepada iman di dalam Yesus Kristus. Hanya Alkitab yang akan membawa tuntunan yang jelas, dan kami percaya juga Tuhan Yesus hanya oleh anugerah Allah kami diselamatkan, dan dalam sungguh Tuhan Yesus iman di dalam Yesus Kristus itu menuntut hanya di Yesus Kristus satu-satunya. Tolong kami dalam keluarga, tolong kami dalam gereja, untuk kami terus memiliki reformasi, diperbaharui dari hari ke hari. Dan biar sehingga gereja Tuhan, keluarga Tuhan, kami semuanya, pribadi-pribadi, menjadi gereja yang kuat menghadapi tantangan di era-era milenial ini. Terus mereformasi, merubah, mengadakan pembaharuan di dalam diri kami maupun dalam gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Celakanya Tuhan bagi kami, seringkali mau, atau bagi dunia ini yang mau membawa kepada jalan yang tidak benar. Bagaimana firman, tapi tolong kami untuk kami tidak ikut-ikutan cara dunia ini. Kami mereformasi diri kami terus-menerus, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Alkitab, kembali kepada didikan yang benar, kembali kepada iman yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Ampuni dosa kami dan ampuni dosa gereja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami silakan para guru dan sahabat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan.